Pernikahan anak Habib Taufik gagal. PWYLS bubarkan pernikahan acara Habib Taufik Assegaf. Kita lihat video propaganda dari laskar-laskar monyet ini teman-teman semua ya. Seperti apa videonya. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, subscribe dulu MPH channel teman-teman semuanya. Muhyiddin pecinta habaib. Oke. Kata-kata hari ini ngusir Habib di Kecamatan Talang. Iya. Habib dakwah di Tegal diharamkan. Habib dakwah di Tegal diharamkan. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman, sekelompok laskar-laskar monyet ya teman-teman. Perilakunya sama seperti monyet, sangat beringas sekali. Ngeri sih teman-teman semua. Semoga musnah laskar monyet ini ya. Kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman semua. Kuatan bumi, kuatan alam, kekuatan semesta, tunjukkan. Allahu Akbar. Hasan, tidak ada apa-apa, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi pembongkaran makam yang dilakukan oleh ormas tertentu. Kalau saya melihat seolah-olah mereka itu merasa mereka itu punya kewenangan untuk melakukan pembongkaran makam. Nah, ini salah kaprah. Beberapa kali mereka ini melakukan kegiatan pembongkaran atau upaya pembongkaran makam. Yang mana sebenarnya mereka itu pada dasarnya tidak punya kewenangan untuk itu. Itu adalah kewenangan dari aparat pemerintah, bukan ormas. Kalau ormas melakukan itu, maka itu tergolong tindakan ilegal, vandalisme, perusakan, dan itu memiliki konsekuensi hukum dan bisa berujung pada pembubaran ormas itu. Dalam undang-undang jelas, nomor 17 tahun 2013 tentang ormas, pasal 59 sampai 60. Boleh dicek. Di situ dijelaskan, melarang ormas melakukan tindakan sewenang-wenang, termasuk merusak atau membongkar properti orang lain tanpa melalui prosedur hukum. Makam termasuk properti yang dilindungi oleh hukum. Tindakan membongkar makam tanpa izin dianggap pelanggaran pidana, terutama jika menimbulkan keresahan atau konflik sosial. Siapa yang boleh mengizinkan untuk membongkar satu makam? Ya ahli warisnya, anaknya, keluarganya, itu yang boleh mengizinkan. Tapi kalau orang lain ya berasumsi bahwa makam ini adalah makam palsu, ayo kita bongkar. Nggak boleh seperti itu. Pada KUHP pasal 296 mengatur tentang penghinaan terhadap jenazah atau makam. Membongkar makam tanpa alasan sah dapat dipidana dengan penjara hingga 9 bulan. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan urusan pemakaman mengatur bahwa pengelolaan makam harus sesuai dengan peraturan daerah dan izin dari pemerintah setempat. Hak untuk dimakamkan dan kehormatan jenazah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H tentang hak asasi manusia. Kemudian, jika ada makam yang dianggap ilegal, misalnya di lahan publik atau tanpa izin, ini yang langkah yang harus dilakukan oleh PWI. Melaporkan ke pemerintah daerah, yaitu Dinas Tata Ruang, Satpol PP, atau instansi terkait. Kemudian pemerintah akan melakukan verifikasi dan penertiban sesuai peraturan daerah setempat atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Pembongkaran hanya boleh dilakukan oleh otoritas berwenang, misalnya Satpol PP, setelah ada putusan pengadilan atau izin resmi. Jadi kita ini tinggal di negara hukum. Apa-apa itu ada aturan hukumnya. Nggak boleh melakukan tindakan sepihak. Seperti itu nggak boleh. Apalagi dasarnya hanya ronsen-ronsenan kayak yang ada di video tentang yang di Blora kemarin tuh. Kemudian ada juga pertimbangan sosial dan agama. Makam memiliki nilai sakral dalam budaya dan agama di Indonesia. Pembongkaran sepihak oleh ormas berisiko memicu konflik sosial, terutama jika melibatkan perbedaan keyakinan atau etnis. Nah, ini perlu diketahui nih oleh PW ini. Ya, dalam Islam, Kristen, Hindu, dan agama lainnya, penghormatan terhadap jenazah dan makam diatur secara tegas, sehingga tindakan semena-mena dapat dianggap pelanggaran etis dan spiritual. Kemudian, ini perlu dicamkan benar-benar nih oleh PW ini.
jika ormas membongkar makam tanpa izin. Undang-Undang Ormas pasal 59 sampai 60, sanksi administratif hingga pembubaran ormas. Kalau ormas ini sering melakukan tindakan-tindakan ilegal, pembongkaran makam, situs-situs atas dasar asumsi sepihak tanpa didahului oleh penelitian oleh lembaga yang berwenang, tanpa ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk pembongkaran. Dalam hal ini yang diperintahkan untuk membongkar adalah aparat hukum, bukan ormas. Ya. Maka ormas tersebut bisa dibubarkan. Nah, bagi keluarga yang terdampak, ormas yang merusak makam dari keluarganya, maka korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi material dan imaterial. Nah, ini seperti itu. Ormas hanya boleh melakukan pembongkaran makam hanya jika diizinkan, ada izin tertulis dari keluarga almarhum atau ahli warisnya. Itu boleh kalau memang ahli waris keluarga almarhum berkeinginan untuk makam itu dibongkar, dipugar, direnovasi, karena dia tidak mampu sendirian, dia mengajak ormas untuk membantu melakukan hal itu, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu ormas melakukan tindakan sepihak, seolah-olah dia memiliki otoritas untuk menentukan makam ini asli atau palsu, makam ini harus dibongkar atau nggak dibongkar. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kesimpulannya begini, PWI tidak memiliki hak hukum untuk membongkar makam tanpa keputusan resmi dari pemerintah atau pengadilan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana dan berpotensi merusak kerukunan sosial. Penyelesaian masalah makam ilegal harus melalui jalur hukum yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga adat atau agama setempat. Jadi begitu ya. Dan saya harap PWI berhenti melakukan aktivitas-aktivitas ilegal terkait pembongkaran makam yang mereka asumsikan sebagai makam palsu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mempunyai ta'aluk hubungan batin yang kuat dengan para dzurriyyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau al-arif billah yang ngarang Simtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Siwun Tarim, itu pernah kirim salam kepada bahasan Sepun ini. Padahal beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain rata-rata murid-murid beliau yang ada di Indonesia menjadi wali-wali besar di zamannya. Ada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Sangeng Bangil. Understand? Beliau ahli hadis sekaligus guru dari beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mulai wong NU aja gelem didono karo para habaib. Di antara guru Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah beliau al-arbillah waliyul kutub Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Sangeng Bangil. Rono apa mboten sampean iki? Alun-alun Bangil sampean ngalor, kok bareng kula kok mulya dhewe. Ada beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban Asgab, termasuk sing riyadhoi Pondok Genggong niki. Dadi Habib Ali sing ngarang Simtud Duror iku ro Pondok Genggong bahasan sepuh wong ngene. Omahe ngadep rene. Padahal belum pernah ke sini, waktu itu belum ada internet, belum ada HP, belum ada SLJJ. Belum ada TV, belum ada internet, belum ada blog, belum ada jejaring. Kekasih-kekasih Allah itu Masya Allah dunia ini dilepit. Jarak
yang jauh menjadi dekat. Mulai kadang-kadang ana wong ngomong kaya-kaya NU Kiai NU didu karo Habib. Aja gelem. Sekali lagi ingatkan. Genggong pondok genggong Zainul Hasan menjadi mambak semacam ini bukan ketepatan dan kebetulan, tapi atas tetesan riyadhah, munajat, mujahadah lahir dan batin siang dan malam. Understand? Nek wong nggih pondok akeh iso, gak usah wali. Pondok terbesar di Indonesia di Sidoarjo namanya Pondok Chandra. Ati ono pondok gawedhe gak ono kiai ini persoalan. Tapi nek ono kiai gak di pondok, dadi soal iso murah ono masjid, mulang nang musala, mulang madrasah.